Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Kali ini aku mau ngebahas produk-produknya Raiku yang khusus untuk anti-aging series. Jadi dia ada toner, kemudian ada serum, terus ada night cream dan juga morning cream. Jadi ini ada 4 produk ya. 4 produk sekaligus aku mau ngejelasin satu-satu. Jadi mungkin nanti aku nggak akan terlalu detail di ingredientsnya ya, karena ini ada 4 produk. Aku akan lebih ke manfaatnya, kelebihan kekurangannya aja. Oke, langsung aja. Yang pertama aku mau ngebahas dari tonernya dulu. Nah ini untuk tonernya, packagingnya seperti ini. Mirip seperti yang series brightening. Aku udah pernah bahas yang series brightening, nanti aku kasih linknya, kalian bisa cek juga. Cuman bedanya di warnanya sih, kalau yang series brightening warnanya agak-agak kemerahan pink kalau nggak salah. Kalau yang ini, yang series anti-aging, dia warnanya agak-agak ungu seperti ini. Nah ini isinya 100 ml. Dia sama sih, botol plastik, tutupnya seperti ini. Ini untuk baunya itu, jadi skincare itu kan biasanya ada yang baunya agak ke arah herbal, ada yang baunya agak ke arah bau kimia. Nah ini lebih ke yang baunya agak ke arah bau kimia, walaupun nggak terlalu strong sih, nggak terlalu mengganggu baunya, nggak ada masalah dengan baunya sih menurutku. Untuk teksturnya, nah, bisa lihat kan, cair, benar-benar cair seperti air. Ini tipikal toner yang versatile, karena dia cair seperti air seperti ini, dia gampang diratain, gampang nyerap, mau di layering juga gampang. Dan hasilnya menurutku kelembapannya cukup sih. Dia melembabkan yang ada bikin lengket yang kenyal, yang efek anti-agingnya emang kerasa. Mungkin karena komponen utamanya ya ada kolagen, milk, hyaluronic acid, dan juga niacinamide. Kalau dari klaimnya, dia sih ngeklaimnya beberapa hal yang sebenarnya nggak semuanya aku setuju sama klaimnya sih. Jadi dia ada beberapa klaim yang aku kurang setuju. Yang pertama, dapat mengangkat sisa kotoran dan makeup dengan mudah. Aku nggak setuju sih. Aku nggak mungkin ngandelin ini aja buat bersihkan makeup dan kotoran ya. Menurutku sih kurang. Kemudian dia juga mengklaim karena dia mengandung niacinamide dan milk itu membantu meratakan warna kulit atau menyamarkan noda hitam di wajah. Selama aku menggunakan ini sih, aku nggak ngerasain efek itu sih. Jadi produk yang berhasil menyamarkan noda hitam di wajah menurutku, aku punya produk lain yang berhasil untuk itu, tapi bukan ini. Jadi aku agak kurang setuju dengan klaim ini. Kemudian dia juga mengklaim, apalagi ya di sini, membuat kulit terasa lebih kenyal. Kalau yang ini aku setuju, memang betul kulit terasa lebih kenyal. Kemudian membantu menjaga kelembapan dan mencegah penuaan dini. Menjaga kelembapan, iya. Kalau mencegah penuaan dini kita nggak tahu ya, karena itu berarti kan produk harus dipakai dalam jangka waktu panjang. Tapi sejauh ini sih manfaat yang benar-benar aku rasain, betul dia melembabkan, dan melembabkannya itu sampai yang berasa kenyal lah. Bukan sekedar lembab yang biasa aja. Jadi walaupun dia cair seperti air, tapi memang ada kayak rasa lengket lembabnya tuh ada. Bukan lengket yang nggak nyaman ya, tapi lengketnya lembab. Tuh dia juga ada rasa seperti rasa adem, rasa dingin. Tapi nggak terlalu dingin sih. Rasa segar lah waktu diaplikasikan itu. Oh ya, di sini dia juga ada kandungan gluconolaktonnya ya, walaupun itu agak-agak di bawah sih. Gluconolakton itu kan PHA. PHA itu kan termasuk ke eksfoliator juga. Tapi aku nggak ngerasain efek eksfoliasinya sama sekali sih dari sini. Mungkin karena di bawah konsentrasinya rendah, sementara aku sudah terbiasa dengan AHA yang konsentrasinya lumayan tinggi, jadi ini nggak terlalu kerasa efeknya. Untuk kelebihannya menurutku ini tipe toner yang versatile, jadi gampang di mix and match sama produk-produk lain. Jadi kalaupun kalian nggak mau pakai satu line rangkaian ini, cuman pakai tonernya dan pakai produk lain, itu bisa, nggak ada masalah. Kemudian selama aku pakai ini, itu nggak ada efek negatif. Dia nggak bikin aku jerawatan ataupun kulit kemerahan. Nggak ada reaksi alergi sama sekali. Dan waktu digunakan pun cukup nyaman sih menurutku. Karena tadi kan dia ada rasa ademnya, ada rasa sensasi segarnya. Dan juga nggak ada rasa nggak nyaman seperti kemerahan atau terbakar. Karena di sini sepertinya sih ada kandungan fenoksietanol ya, masih teman-temannya alkohol masih ada sih, bukan tipikal yang free from alkohol, tapi sih nggak kerasa kok, masih nyaman-nyaman aja. Untuk kekurangannya menurutku baunya agak-agak kimia, tapi nggak terlalu mengganggu sih sebenarnya baunya, walaupun baunya agak-agak seperti bau kimia tadi, masih nyaman-nyaman aja kok, bukan tipikal bau yang mengganggu.
bukan bau favoritku, tapi juga bukan bau yang aku benci. Oke, next yang selanjutnya kita bahas serumnya ya. Serum ini isinya 30 ml. Dia di dus seperti ini kemasan lama sih, kemasan barunya kayaknya sudah agak berubah, nggak seperti ini lagi. Nah, kalau di kemasan lama ini memang aku kurang suka sama packagingnya sih memang. Nah, kemasan yang lama itu kan masih di kemasan pipet seperti ini ya, sementara botol pipet ini tuh dia agak susah buat ngambilnya. Aku sering kesulitan buat ngambilnya sih. Aku nggak tahu memang akunya dapat yang jelek aja pipetnya atau semua pipetnya memang kurang bagus kualitasnya. Untuk teksturnya seperti ini. Ini unik sih untuk ukuran serum. Menurutku ini lebih mirip seperti emulsion. Kalau kalian sering pakai emulsion mungkin kalian tahu putih kayak susu, jadi antara moisturizer dan serum. Menurutku tengah-tengahnya itu emulsion. Nah, ini seperti itu teksturnya. Jadi kalau yang kalian yang punya kulit oily biasanya sih lebih suka emulsion daripada moisturizer, karena kadang moisturizer terlalu berat rasanya. Kalau emulsion tuh pas dia ngelembapin tapi nggak terlalu berat, jadi dipakainya lebih nyaman buat kalian yang kulit oily. Dan ini aku suka. Dari segi teksturnya ini walaupun namanya serum ya, aku sih nganggap ini seperti emulsion. Ngelembapinnya dapat, digunakannya juga nyaman, mudah diratakan, mudah di layering, dia versatile. Rasanya juga ademnya, dingin segarnya tadi juga kerasa. Aku suka sih di antara beberapa produknya ini, yang favoritku itu serumnya karena yang rasanya seperti emollient itu tadi. Terus di ingredientsnya dia ada oil-oilnya juga sih, karena ini rasanya aja seperti emollient kan, makanya dia ada rasa-rasa oil-oilnya juga. Tapi nyaman sih menurutku, bukan tipe yang greasy, enggak, rasanya sama sekali enggak greasy, rasanya sih nyaman, lembabnya itu pas. Tapi untuk sebenarnya klaimnya tuh mirip sih sama klaimnya yang toner. Kalau dia dibilang bisa meratakan warna, aku nggak setuju sih. Ini lebih ke yang ngelembapin itu tadi, sama memberikan efek anti-aging, membuat kulit terasa kenyal. Ngelembapinnya nampol, kalau yang ini bener-bener kerasa banget lah. Ya namanya memang serum ya, pasti intensitasnya beda sama yang toner. Ini lebih intens memang. Selama aku pakai ini nggak ada efek negatif apapun sih menurutku. Ini serum hydrating serum atau serum anti-aging yang sangat recommended sih. Kalau kalian pengen coba produk lokal, harga terjangkau, aku bisa ngerekomendasikan ini. Dan ini bisa digunakan sebagai penggantinya emulsion juga menurutku. Jadi kalau kalian perlu emulsion, kalian yang suka emulsion, kalian akan suka dengan serum ini. Kekurangannya menurutku cuman packagingnya aja sih. Tapi kan ini packaging lama ya, aku nggak tahu yang packaging barunya apakah jauh lebih bagus daripada ini. Mungkin sih karena diperbaiki berarti harusnya lebih bagus daripada ini. Lainnya oke, menurutku ini sangat recommended. Oke, yang selanjutnya aku mau bahas krimnya. Nah, dia kan ada dua ya, ada night cream sama morning cream. Kemasannya sama persis, isinya 40 gram. Bedanya sebenarnya beda sih, cukup berbeda dari yang morning creamnya dulu ya. Yang morning creamnya ada SPF 15-nya, karena dia kan di pagi hari, jadi ada SPF-nya. Kalau aku ditanya apakah cukup SPF 15, menurutku kurang. Walaupun cuma di dalam rumah, menurutku kalau kalian di dalam rumah tapi banyak jendelanya besar dan sinar matahari masuk lumayan banyak, SPF 15 kurang. Tapi kalau kalian di rumah dan nggak terlalu banyak cahaya matahari yang masuk, mungkin masih oke ya. Tapi saranku sih tetap sebaiknya pakai sunscreen. Terus dari segi packagingnya sama sih, packagingnya ya seperti ini. Kalau packaging sama persis, jadi komentarku tentang packaging sama, travel friendly, dia gampang dibawa-bawa karena bentuknya botol cup seperti ini. Kalau dari teksturnya yang morning cream itu, aku langsung aja ya, ini morning cream, aku sebelahin aja jadi supaya tahu bedanya. Nah, oke, yang ini yang morning cream, yang ini yang night cream. Kelihatannya bedanya, yang night cream dia lebih terasa seperti gel, lebih ringan dan juga
lebih gampang nyerap. Kalau yang morning cream, dia gampang diratain. Cuman rasanya seperti ketahan sih kalau menurutku. Mungkin karena silikonnya lebih banyak turunan silikon. Jadi agak beda memang ingredientsnya. Dia ketahan. Rasanya ya tipikal yang nutup pori itu tadi sih. Aku agak kurang suka sama yang teksturnya morning cream. Sebenarnya dia sama sekali nggak peeling. Di mix and match pun bisa, nggak masalah. Tapi karena rasanya sumuk, rasanya panas itu tadi, aku agak nggak nyaman kalau pakai morning creamnya. Jadi aku cuma pakai morning cream itu beberapa hari aja sih. Setelah itu aku nggak pakai lagi karena rasanya nggak nyaman. Bener-bener aku nggak bisa. Selain itu menurutku morning cream ini kalau dikombinasi sama serum yang tadi, ini rasanya too much, terlalu berlebihan. Aku jadi kayak jatuhnya kayak greasy sih akhirnya. Mungkin karena tipe kulitku tipe kulit berminyak ya, sementara ini kan fokusnya walaupun anti aging tapi kan fokusnya kan melembabkan. Mungkin kalau kalian tipe kulit normal to dry masih oke mungkin. Tapi kalau tipe kulit oily diberi serum tadi yang rasanya seperti emulsion, kemudian habis itu dikasih morning cream tadi yang agak sumuk tadi, mungkin karena oklusif kan sifat utamanya, makanya agak sumuk. Rasanya terlalu greasy, nggak nyaman. Aku nggak kuat kalau suruh pakai kombinasi antara ini sama ini. Jadi kalau aku suruh pilih, aku pilih serumnya aja. Karena ini konsistensinya seperti emulsion, dan memang aku lebih suka pakai emulsion di pagi hari dibandingkan dengan moisturizer. Jadi cukup pakai serumnya, setelah itu aku pakai sunscreen. Ini akhirnya aku pakainya cuma di leher, nggak aku pakai di muka. Karena sama sekali nggak nyaman untuk dipakai di muka. Terus kalau yang night creamnya, tadi dia konsistensinya lebih seperti gel ya. Jadi rasa humectantnya ada, nggak cuma oklusif, tapi rasa humectantnya juga ada, rasa melembabkannya masih ada, dipakainya nyaman, nggak sumuk seperti si morning creamnya tadi, karena ini silikonnya nggak sebanyak morning cream, wajar sih. Kalaupun dia di mix and match sama serumnya itu masih nyaman, lembabnya masih pas, rasanya masih nyaman, jadi lembab yang terasa nyaman lah, nggak yang terasa greasy. Walaupun tipe kulit berminyak masih oke, menggunakan kombinasi ini nggak ada masalah. Jadi kalau saranku, kalau pagi hari, kalau aku pribadi, aku cuman pakai toner, kemudian aku pakai serumnya, terus aku pakai sunscreen. Kalau malam aku pakai toner, serum, kemudian aku pakai night creamnya. Jadi kalau morning creamnya aku nggak rekomen sih. Kalau kalian tipe kulit berminyak ya, aku nggak rekomen morning creamnya. Tapi kalau kalian tipe kulit normal to dry mungkin masih bisa lah pakai morning creamnya. Tapi kalau tipe kulit oily too much, antara pakai serum kemudian pakai morning cream itu rasanya greasy. Apalagi kalau habis itu ditambahin sunscreen, aduh enggak deh. No. Terus kalau malam hari menurut pakai tiga-tiganya sih nyaman, nggak ada masalah. Kalaupun cuma mau pakai night creamnya tanpa serumnya kurang nampol malah menurutku. Kalau mau pakai serumnya kemudian pakai produk lain bisa. Ini versatile sih, produk-produknya cukup versatile, di mix and match sama produk skincare dari merek-merek lain itu nggak ada masalah. Jadi bisa-bisa aja. Oke, dari produk ini yang paling aku rekomen itu serumnya. Ini serumnya bagus, beneran serumnya bagus. Aku suka sih sama serumnya. Yang nggak aku suka cuman packagingnya aja. Tapi karena sekarang dia udah ganti packaging kan, ya mudah-mudahan nggak seperti ini lagi packagingnya, nggak merepotkan lah. Terus kalau yang aku kurang rekomen sudah jelas ya, morning creamnya, aku kurang rekomen sih morning creamnya. Nggak tahu, cuman di aku aja atau semua yang kulit oily mungkin, karena memang kulit oily kan agak susah kan cari moisturizer, morning cream pasti rasanya agak kurang nyaman. Kebanyakan memang kita nggak pakai morning cream sih, tapi langsung pakai sunscreen setelah pakai serum. Agak susah memang nyari moisturizer di pagi hari yang cocok, yang enak itu agak susah. Kalau untuk tonernya menurutku nggak jelek, tapi nggak ada sesuatu yang lebih. Karena sekarang kan toner-toner banyak banget kan, pilihan kita juga jadi banyak banget. Jadi ini ya toner biasa aja lah, nggak jelek tapi juga nggak wow, B aja. Kalau untuk moisturizer atau night creamnya menurutku ini ya sama sih seperti tonernya.
oke lah digunakan, tapi nggak ada sesuatu yang wow, biasa aja. Bagus tapi B aja, nggak yang ada sesuatu yang spesial dari yang lain, nggak ada. Karena memang ini ingredients utamanya kan hyaluronic acid ya, walaupun ada niacinamide dan kolagen dan juga milk, tapi fokusnya memang cuman ke melembabkan. Jadi aku juga nggak mengharapkan hal-hal lain sih selain dari melembabkannya itu tadi. Emang anti aging kan salah satu caranya kan dengan hidrasi yang cukup. Nah ini mungkin lebih ke hidrasinya itu tadi memang. Jadi bisa melembabkan, yang benar-benar melembabkan. Kalau kulit kalian dehidrasi, ini juga bisa jadi pilihan kalian, nggak harus yang udah 30 ke atas ya. Menurutku yang masih umur 20-an pun bisa kok pakai ini, karena ini fokusnya ke menghidrasi, ke melembabkan. Jadi siapa aja bisa pakai menurutku, nggak ada masalah, nggak harus yang 30-an. Oke, sekian review kali ini, I hope it helps. Semoga memberikan referensi untuk kalian. See you next time, bye-bye.